Baik, teman-teman semua, udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, eh, untuk pertemuan ini nggak terlalu banyak nanti apa teman-teman bisa melihat apa namanya materi yang ada di buku Palepu. Kita akan membahas mengenai bagaimana melakukan recasting sama distorsi-distorsi atau bias-bias yang terjadi di laporan keuangan. Nah, ini ketika ini sebagai salah satu bahan ketika teman-teman nanti menyelesaikan atau membahas tugas kelompok yang sampai dengan UTS. Ada dua analisis. Yang pertama itu analisis bisnis sama strategi. Yang kedua adalah analisis akuntansi. Nah, ini sebagai salah satu topik yang nanti teman-teman kerjakan untuk tugas kelompok. Kita mungkin merewind kembali apa yang kemarin kita pelajari bahwa ternyata analisis akuntansi ini bahwa kita sebagai analis ya, karena kita tugasnya menganalisa itu perlu melakukan penyesuaian atas angka-angka yang ada di laporan keuangan. Caranya gimana? Caranya kita kemarin kita sudah sampaikan bahwa fokuslah ke neraca itu. Jadi kita fokus ke neraca, kemudian kita akan lari ke laporan-laporan berikutnya. Dasarnya apa? Dasarnya satu dari cash flow, kedua dari catatan-catatan yang ada di laporan keuangan. Itu seharusnya catatan yang ada di laporan keuangan itu menjelaskan muka dari laporan keuangan ya. Nah, jadi calegnya itu menjelaskan semua informasi yang ada di muka laporan keuangan, baik di neraca maupun income statement itu dan lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya itu kita ingin mengembalikan angka-angka hasil adjustment kita ke laporan keuangan berdasarkan analisis kita. Nah, setelah kita melakukan adjustment, maka kita memasuki tahapan berikutnya adalah melakukan recasting. Recasting itu adalah menyeragamkan akun-akun ke dalam akun-akun yang standar gitu. Nah, ini tugas orang analis adalah melakukan recasting. Jadi nama akun di setiap perusahaan itu berbeda-beda gitu. Ini Mbak Hana udah direkam ya, Mbak? Sudah, Pak. Iya, oke, makasih. Jadi recasting itu dilakukan karena tadi setiap perusahaan itu mempunyai diskresi terkait dengan penamaan akun maksudnya ya. Nah, kita menyajikan kembali laporan keuangan itu dalam akun-akun atau format yang standar. Nah, itu yang dinamakan dengan recasting gitu ya. Kemudian langkah berikutnya yang kita pelajari kemarin bahwa seorang analis kita harus berfokus kepada estimasi dan metode. Sebentar dulu ya teman-teman ya.
Baik, saya lanjutkan ya. Jadi setelah kita melakukan recasting, kita akan melakukan analisis yang kita fokusnya ke estimasi dan metodologi. Kenapa kita fokus ke sana? Karena manajemen itu punya diskresi ya di depan itu, jangan sampai diskresi itu dimanfaatkan manajemen untuk ada tujuan-tujuan yang tersembunyi gitu ya. Nah, jadi kita harus melakukan analisis terhadap atau melihat kembali estimasi dan metodologi yang dibangun sama manajemen, khususnya untuk mengukur yang merupakan sukses faktor dari perusahaan, karena itu yang mungkin akan di tanda kutip modifikasi gitu ya. Jadi teman-teman harus selaku analis itu harus fokus kepada estimasi dan metodologi yang itu merupakan ada judgement ya, judgement dari manajemen karena punya diskresi, lebih-lebih untuk hal-hal yang sifatnya adalah key success gitu ya. Jadi kemarin kita sampaikan bahwa ketika teman-teman itu menganalisis suatu perusahaan, carilah core bisnis dari perusahaan itu. Jadi kalau misalnya bank, core bisnisnya itu adalah intermediary, tapi juga sebagai lending gitu ya. Jadi lebih-lebih ke lendingnya seperti apa, kredit lah. Harus menganalisa terkait dengan kebijakan kreditnya, kebijakan akuntansi untuk kredit ya. Yang larinya sebenarnya nanti ke pencadangan. Kalau misalnya ke perusahaan itu adalah manufaktur, fokuslah ke apa yang dia hasilkan, yang kemudian lari kepada ada nggak sih produk-produk cacat yang ada di masyarakat itu, nanti larinya ke pencadangan juga, garansi gitu misalnya ya. Jadi teman-teman ketika melakukan analisis cari apa sih core bisnis dari perusahaan yang itu kita perlu lakukan analisis lebih lanjut. Kemudian kemarin juga kita belajar bahwa kalau misalnya kok ternyata ada perbedaan, nah itu yang kita perlu analisis lebih dalam. Seharusnya bahwa ketika kita melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut itu sudah bisa menggambarkan tadi bahwa kegiatan dari perusahaan itu merefleksikan kegiatan benar-benar core-nya. Jadi meminimalisir judgement dari manajemen gitu nah, atau bias tadi ya. Jadi itu yang kita pelajari kemarin. Jadi itu yang akan kita bawa untuk pembahasan berikutnya. Nah, ini nih teman-teman saya sajikan kembali mengenai 4 triangle ya, 4 segitiga yang merupakan elemen ketika kita melakukan analisa laporan keuangan. Itu ada ini ya tadi kan sebagai contoh pada satu TS ini dulu pernah keluar nih, jadi teman-teman dalam suatu cerita ada kotak tapi kotak dalamannya kosong gitu, jadi kotak-kotaknya kosong gitu ya, nggak ada tulisannya, maksudnya teman-teman yang isi. Itu makanya kita kembali sebenarnya kita posisinya di analisa akuntansi. Kemarin kita belajar yang ada 5 porter itu dan segala macam mengenai produk diferensiasi maupun melakukan post leadership gitu ya. Nah, di chapter ini kita ada paling tidak dua konsep kunci yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah melakukan recasting tadi ya, bagaimana kita melakukan recasting laporan keuangan ke dalam suatu template yang standar tadi. Karena apa? Ternyata terminologi, pengistilahan, nama-nama akun itu setiap perusahaan itu bisa berbeda-beda. Jadi kita mencoba mengklaster ke dalam suatu pos atau suatu nama akun yang itu standar, jadi bisa dipakai secara umum. Nah, ini ketika mengelompokkan ke dalam akun standar, teman-teman perlu melihat tadi, pasti akan melihat core bisnisnya perusahaan itu. Jadi teman-teman perlu hati-hati juga ketika melakukan pengelompokan gitu ya, pengelompokan akun gitu. Yang kedua adalah ketika kita melakukan analisa terhadap pos-pos yang ada di laporan keuangan, terutama neraca, dimungkinkan kita menemukan adanya distorsi
atau bias, bahasanya Pak Lepu noise gitu ya, yang bisa memberikan kita selaku analis itu memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap materi-materi yang ada di laporan keuangan dikaitkan dengan bisnisnya gitu. Jadi itu kira-kira yang akan kita bahas di chapter ini, nggak terlalu banyak memang, nanti teman-teman bisa membaca lebih detail di bukunya ya. Nah, ketika kita melakukan recasting laporan keuangan dari 3 laporan utama itu ya, neraca, laba rugi sama cash flow, kita dilakukan melalui pengungkapan kembali laporan keuangan ke dalam item-item yang terstandarisasi gitu ya. Nah, jadi tujuannya tadi supaya bisa dibandingkan dengan yang lain nantinya. Nah, kenapa itu kita dilakukan? Tadi saya yang sudah sampaikan bahwa setiap perusahaan itu punya penamaan, pengistilahan maupun format yang berbeda-beda gitu, sehingga ketika kita memakai akun atau ini yang sama, yang murni gitu ya, bawaan dari perusahaan, kita nanti bisa sulitan gitu. Dan template-nya kita sudah mempunyai ya, yang ada di tabelnya, tabel 4 di buku Pak Lepu, tabel 41, 42, 43 ini. Sebentar. Ini contohnya ya. Ini yang ada di bukunya Pak Lepu. Misalnya untuk tabel 41 itu terkait dengan laba rugi misalnya ya. Standarnya tuh namanya ya sales gitu. Taman ketika di perusahaan namanya bisa beda-beda. Ada yang nulis revenue, ada yang nulis net asset. Nah, ini pos-pos ini yang merupakan pendapatan dari perusahaan. Nah, ini kita klaster ke dalam satu pos itu, namanya sales, menjadi salah satu poin sebagai income perusahaan gitu. Jadi teman-teman perlu memasukkan ke satu akun umum gitu ya, satu akun umum yang nanti untuk mempermudah analisis kita gitu. Jadi ini misalnya akun-akun yang ada di beberapa perusahaan yang mungkin penamaannya ataupun klasternya itu seharusnya masuk ke sales gitu ya. Jadi untuk semua pendapatannya masuk ke sales gitu. Kemudian cost of sales-nya ada yang namanya COGS dan segala macam. Nah, itu menjadi satu format yang standar itu. Ini contoh-contoh nama-nama akun yang standar ya, dan kira-kira mana sih yang bisa masuk ke dalam akun-akun standar ini gitu. Jadi teman-teman bisa nanti melakukan identifikasi gitu. Jadi ketika sebelum melakukan analisis, ini perlu teman-teman lakukan gitu. Jadi buatlah recasting laporan keuangan ke dalam format dan akun atau pos atau terminologi yang standar gitu. Jadi nanti bisa dikelompokkan menjadi satu akun yang lebih umum gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa mengelompokkannya itu. Ini beberapa pos yang bisa kita lihat. Ini untuk yang pos yang neraca ya. Kemudian untuk neraca gitu ya, yang tabel 42 nih. Nah, ini yang pos-pos yang bisa masuk ke dalam akun general seperti apa nih? Misalnya kayak AR gitu ya, piutang, account receivable. Misalnya ada yang perusahaan yang nulisnya account atau trade receivable, ada yang nulisnya trade debtor. Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam kelompok AR gitu ya. Kemudian ada juga yang inventory gitu. Inventory tergantung dari jenis perusahaan ya, industrinya misalnya, yaitu ada yang namanya inventory, ada yang finished good segitu, ada yang juga raw material. Jadi akun-akun yang itu kita cluster menjadi yang namanya inventory. Kita grouping gitu, karena ada perbedaan penamaan gitu. Jadi di akun-akun yang ada di setiap perusahaan. Ini contohnya utang jangka pendek, ada yang bilang not payable, overdraft dan segala macam ya. Nanti teman-teman bisa cluster atau identifikasi mana sih akun-akun yang sifatnya general,
dan akun-akun yang spesifik tergantung dari karakteristik perusahaan gitu. Jadi ini perlu di cluster ya. Dan ini kita sudah punya formatnya misalnya. Nah ini teman-teman tinggal identifikasi, oh ini masuk sini, oh ini masuk sini gitu. Ada juga yang misalnya utang jangka panjang, ada yang nulis senior debt gitu ya, utang jangka panjang, ada yang subordinate debt, itu sebenarnya satu klaster dengan ya intinya pinjaman jangka panjang gitu. Ini ketika teman-teman melakukan recasting perlu diidentifikasi nih, mana sih kira-kira pos-pos yang masuk ke dalam akun-akun yang sifatnya general. Tujuannya tadi ya untuk nanti bisa supaya dibandingkan dengan yang lain gitu. Padahal karena penamaannya yang bermacam-macam. Jadi itu cara kita untuk melakukan recasting atas laporan keuangan. Jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri detail bagaimana caranya kita melakukan recasting. Kita beranjak ke pembahasan kedua, ini yang relatif cukup panjang, terkait dengan noise, bias, atau distorsi. Ya. Ada 3 distorsi, ini ngikutin yang post neraca ya. Karena apa? Karena kemarin kita bahas bersama bahwa analis itu fokuslah kepada neraca gitu. Fokus ke neraca, kita lihat laporan lain ataupun catatan yang untuk mengkonfirmasi pos-pos yang ada di neraca itu. Karena setiap laporan itu sebenarnya saling terkait gitu antar satu laporan dan laporan yang lain. Nah, kalau kita mau memahami mengenai aset distorsi, bias atau noise, kita beranjak kepada definisi aset itu sendiri gitu. Jadi kenapa kita melihat definisinya, karena itu menjadi sumber distorsi gitu ya, sumber biasnya. Jadi aset adalah ya di mana perusahaan itu memiliki atau mempunyai kendali atas kegiatan masa lampau yang diharapkan nanti bisa menghasilkan manfaat masa depan yang dapat diukur dengan tingkat kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan atau rasional gitu ya. Jadi itu definisi aset. Makanya distorsi itu muncul dari definisi itu gitu. Jadi kalau kita melihat definisinya, maka ada 3 karakteristik ataupun poin-poin utama dalam aset gitu. Satu adalah terkait dengan kepemilikan atau kendali, siapa yang memiliki atau siapa yang mengendalikan aset tersebut sehingga dia layak dicatat di neraca. Kedua terkait dengan pengukurannya, pengukuran atas manfaat ekonomi di masa depan. Nah itu apakah kita bisa 100% meyakini angka yang ada di neraca gitu. Nah, makanya karena apa? Nah, kondisi kita kan nggak pasti gitu. Jadi misalnya kita punya piutang gitu. Ketika kita punya piutang, seberapa besar piutang yang kita sajikan itu tanda kutip wajar. Kenapa dibilang wajar? Karena apakah piutang itu bakal kembali 100%? Nah, di situ ada potensi default dari debitur gitu ya. Bukan debitur. Yang punya utang lah. Jadi kalau kita jual apa? Jual produk, dia bayarnya tempo, kredit 30 hari misalnya. Nah, kita punya piutang 30 hari. Tapi apakah 30 hari itu kita akan terima 100% gitu? Nah, itu ada potensi, oh ternyata enggak gitu. Makanya kita meyakini bahwa apakah di receivable itu di masa yang akan datang itu bisa diukur secara data yang kita bisa pertanggungjawabkan. Itu terkait dengan manfaat masa depan. Distorsi ketiga penyebabnya adalah bahwa terkait dengan impairment fair value-nya. Kenapa? Karena ada potensi bahwa ketika kita menggunakan fair value, nilai dari aset tersebut pada saat tanggal pelaporan atau pada saat tanggal pengukuran itu di bawah nilai bukunya. Nah, impairment gitu ya, turun gitu. Nah, ketika dia turun, bagaimana nih dengan manajemen, karena memang ketik fair value itu kan mengakui adanya nilai market, nilai wajar yang berpotensi dia lebih tinggi dibandingkan nilai buku atau lebih rendah dibandingkan nilai buku.
Kalau misalnya kok itu lebih tinggi ya nggak jadi isu ya, karena ada unrealized gitu ya, unrealized gain yang itu biasanya nggak jadi perhatian itu. Tapi ketika kok udah unrealized loss, nah orang sudah mikir-mikir nih, meskipun belum terrealisasi ya, baru unrealized gitu, karena dia mencatatnya sebesar nilai-nilai wajar, itu pendekatannya nilai wajar. Nah itu jadi 3 hal yang membuat aset itu menjadi bias gitu angkanya. Nah kita coba mempelajari satu persatu kenapa sih sebenarnya sumber dari kebiasaan itu gitu. Kebiasaan atau kenoisan gitu ya, atau kedistorsian gitu. Yang pertama terkait dengan kepemilikan maupun kontrol gitu ya. Jadi ada beberapa transaksi itu memang sulit diukur atau diketahui apakah ini sudah menjadi miliknya perusahaan atau belum. Kalau sudah, seberapa banyak gitu. Nah itu isu lainnya. Nah di analisa akuntansi ini kita melihat bahwa apa yang kita tulis atau kita laporkan di neraca itu harus menggambarkan tadi core bisnis dari perusahaan, key success factor dari perusahaan yang itu memang di bawah kendali atau dimiliki sama perusahaan. Yang nantinya kalau misalnya kok di kemudian hari ada perubahan nilai, perlu dilakukan adjustment. Nah itu terkait dengan kontrol atas suatu aset. Yang ketiga adalah adanya potensi perusahaan itu terlalu agresif melakukan pencatatan terhadap revenue gitu ya. Teman-teman mungkin kemarin sudah ada penugasan ya Garuda, kasusnya seperti apa gitu ya. Jadi ada potensi seperti ini. Jadi larinya kemana sih sebenarnya ketika kok perusahaan itu terlalu agresif mencatatkan revenue? Larinya kalau misalnya dia menjualnya melalui kredit. Akhirnya apa? Revenue-nya naik, receivable-nya naik. Nah, berarti ada aset di sana yang seharusnya misalnya kok belum kejadian, tapi sudah dicatatkan. Nah, itu terkait dengan definisi revenue kemarin sudah bahas ya terkait dengan income itu misalnya ada earn, ada realizable maupun dapat direalisasikan, itu ada derajat-derajatnya. Nah itu bahwa kepemilikan maupun kendali atas aset itu menjadi sumber distorsi. Contohnya adalah yang di sebelah kanan ini terkait dengan leasing gitu ya. Leasing terkait dengan operating capital lease gitu. Kalau misalnya bangkrut, gimana tuh pencatatannya segala macam. Terus isu kedua adalah terkait dengan factoring. Factoring itu penjualan account receivable, piutang yang biasanya dihargai diskon. Rata-rata sih diskon, jarang sekali dia premium gitu ya, harganya di atas nilai bukunya. Jadi kalau kita punya receivable 100, kita bisa jual ke pihak lain. Nah, itu yang namanya penjualan piutang, namanya factoring itu ya. Yang itu pada umumnya dijual diskon. Nah, ketika dijual diskon, penjualan receivable itu ada 2 skema. Mungkin teman-teman sudah belajar ya. Satu yang recourse, yang kedua itu without recourse. Kalau recourse berarti ketika saya nih misalnya pemilik account receivable jual ke lembaga keuangan, katakanlah siapa ya, Bank Mandiri misalnya ya. Di sana ada klausul recourse. Ketika recourse berarti kalau misalnya account receivable itu nggak tertagih di tanggal jatuh tempo, maka saya selaku penjual masih punya kewajiban untuk memulihkan receivable-nya itu. Jadi misalnya begini, saya punya piutang ke PTA 100. Kemudian saya jual ke Bank Mandiri 90 gitu ya. Dengan skema recourse itu. Pada tanggal jatuh tempo ternyata si PTA ini nggak bisa bayar piutangnya atau kita nggak bisa menerima piutangnya dari PTA tersebut. Maka
di tanggal jatuh tempo itu Bank Mandiri masih punya hak ke kita supaya kita bisa mengembalikan tadi yang 90, hanya 100. Nah, itu yang skema recourse itu. Beda halnya kalau without recourse itu ya. Kalau without recourse berarti resiko ketidaktagihan piutang itu ada di pembeli account receivable, pembeli piutangnya. Nah, itu kalau kok misalnya with recourse berarti sebenarnya utang itu masih kita catat atau enggak? Karena larinya, kalau misalnya ada bad debt tadi ya, yang ternyata piutangnya kok jadi nggak tertagih, kita masih punya kewajiban untuk membayar jual beli piutang tersebut. Itu kalau skemanya recourse. Beda halnya kalau without ya, berarti itu memang itu sudah putus. Tapi kalau recourse, nah kita harusnya masih mencatatkan itu sebagai aset atau enggak. Nah, itu contoh-contoh dari kepemilikan. Tapi meskipun tadi ini ketika kita jual AR, account receivable dengan recourse, itu sebenarnya miliknya masih di kita atau di Bank Mandiri misalnya. Nah, itu menimbulkan distorsi. Itu ya, misalnya contoh terkait dengan kepemilikan. Yang kedua, bahwa distorsi aset itu terjadi terkait dengan nilai manfaat di masa yang akan datang. Jadi ini terkait dengan pengukurannya, bahwa memang relatif sulit memastikan angka aset itu di masa depan, sehingga memang ada beberapa justifikasi dari manajemen. Jadi memang relatif sulit dalam arti kita menggunakan asumsi pasti gitu ya. Jadi kita menggunakan asumsi untuk menentukan nilai suatu aset di masa yang akan datang. Tadi misalnya contoh kita punya account receivable kita katakanlah jatuh tempo di 31 Januari, kita lapornya di 31 Desember. Nah, seberapa yakin bahwa piutang kita yang jatuh tempo 31 Januari itu balik 100% gitu. Nah, itu yang kita nggak bisa jamin gitu. Nah, itu karena ada nilai di masa yang depan. Dan memang secara akuntansi ini membebaskan gitu ya, membebaskan dalam arti itu bisa dicatat sebesar angkanya atau enggak. Nah, ini contohnya adalah terkait dengan biaya riset itu ya, riset untuk yang bisa dikapitalisasi. Apakah kalau misalnya risetnya berhasil tapi produknya belum diluncurkan, pembeli mau beli gitu, laku. Jadi kan riset tahapan sebelum produksi dan sebelum penjualan. Nah, kalau enggak, nah itu karena apa, tergantung dari hasil penjualan gitu ya, misalnya seperti itu. Sama juga ketika misalnya kita bangun atau beli alat produksi, ketika kau sudah beli alat, apakah nantinya pembeli itu mau membeli hasil dari alat-alat tersebut gitu ya. Jadi itu contoh-contoh terkait dengan nilai di masa yang depan relatif sulit untuk tanda kutip diyakinkan angkanya gitu. Ketiga adalah terkait dengan penggunaan fair value gitu ya. Jadi ini terkait tadi yang impairment, bahwa nilai wajar itu ya bisa saja dia di bawah nilai bukunya gitu. Itu jadi dia menjadi turun asetnya, dan memang kalau kok si aset-asetnya sifatnya current, ya itu relatif mudah gitu kita mencari angkanya gitu ya. Terkait dengan input. Kemarin kita belajar mengenai fair value, bagaimana teknik urutan-urutan untuk menentukan angka inputnya, mulai dari kuotasi di pasar yang aktif atas barang itu. Level kedua, kuotasi di pasar aktif tapi bukan barang itu, barang sejenis itu ya, barang-barang yang mirip-mirip. Yang ketiga ya nggak ada datanya, pakai judgement manajemen, pakai asumsi, pakai modeling dari manajemen. Nah, itu kita kemarin belajar mengenai urutan-urutan input dari untuk menentukan angka fair value-nya. Nah, itu memang untuk yang current asset relatif lebih mudah. Nah, kalau untuk yang long term aset, nah itu relatif lebih sulit karena nggak liquid gitu. Jadi misalnya peralatan gitu. Nah, kalau peralatan ya relatif sulit karena dia meskipun bisa diakui, cuman ya
nggak liquid belum tentu bisa dieksekusi gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan adanya penurunan nilai, sehingga pada umumnya untuk aset-aset itu ada depresiasi ataupun allowance untuk yang AR-nya misalnya ya. Nah, ketika ada depresiasi, maka justifikasinya muncul adalah bagaimana dia meyakinkan nilai sisa di akhir periode dia menentukan masa manfaatnya, itu juga menjadi isu-isu tersendiri gitu. Jadi ini terkait dengan penggunaan fair value karena adanya beberapa kondisi gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan aset terdistorsi nilainya gitu. Nah, ini adalah beberapa misstated dari aset. Paling tidak ada dua. Kalau nggak over ya under gitu ya sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya perusahaan itu mencatatkan asetnya kegedean gitu ya, dan ini biasanya memang ketika perusahaan itu mencatatkan aset yang kegedean, itu memang dimungkinkan ditengarai gitu ya, ditengarai bahwa mungkin saja manajer itu mempunyai kontraktual dengan shareholder, adanya insentif-insentif tertentu jika asetnya naik terus gitu. Nah itu misalnya seperti itu mungkin ada kontrak-kontrak tertentu ya. Karena kemarin kita belajar mengenai kenapa sih manajemen mempunyai motivasi untuk melakukan distorsi. Salah satunya kan ada misalnya dia kalau misalnya nih income-nya naik, asetnya naik, dapat bonus atas laba di tahun itu misalnya ya. Atau misalnya terkait juga dengan nanti dibahas mengenai covenant gitu ya. Nanti juga beberapa motivasi dari manajemen terkait dengan distorsi ini ya, kita belajar di minggu kemarin. Nah, ini paling tidak ada 4 hal atau kegiatan yang biasanya ditemukan. Yang pertama adalah menilai penurunan nilai dari current asset gitu ya. Jadi didilai gitu. Ini biasanya terjadi di apa? Terkait dengan penurunan nilai ini, memang pada umumnya nanti larinya kan ke cadangan. Cadangan itu lari ke beban larinya ke income. Nah itu ya. Jadi memang tadi saya sampaikan di depan, setiap setiap akun itu saling terkait gitu. Jadi ketika perusahaan menilai penurunan nilainya, maka ya dia ingin mendapatkan earning yang lebih tinggi gitu. Karena apa? Bebannya kan lebih rendah. Itu ya. Jadi dengan menunda penurunan nilai current aset itu menjadi salah satu alat, salah satu cara bagi manajer untuk tadi kan meningkatkan atau melaporkan profitnya lebih tinggi gitu. Jadi nanti teman-teman perlu melihat terkait dengan kegiatan dari manajemen yang ini nih. Jadi terus kedua adalah kalau misalnya kita melakukan penurunan nilai aset yang tinggi, nanti isunya ke leveraging ya. Leveraging berarti antara biasanya DAR ataupun DER-nya gitu. Jadi DAR-nya debt to aset rasionya kecil itu biasanya bagus gitu ya. Biasanya bagus dilihat itu bagus. Nah, kalau misalnya teman-teman melakukan analisa laporan keuangan terkait dengan aktivitas ini, adanya potensi menilai penurunan nilai dari current asset, maka kita ciri-cirinya apa gitu yang perlu kita lihat itu ya, indikasinya apa. Nah indikasinya adalah kalau misalnya terjadi peningkatan inventory maupun receivable-nya, ternyata ada peningkatan yang signifikan. Nah, teman-teman perlu tadi nanti dibahas yang flagging ya, ditandai gitu. Jadi, teman-teman kalau misalnya nanti ketemu rasio-rasio di laporan keuangan itu ada peningkatan yang luar biasa di suatu rasio, perlu ditandai gitu, perlu lihat lebih dalam lagi. Kemudian terkait dengan penurunan long term aset gitu. Jadi kalau kok ada penurunan yang cukup tajam, tandai saja gitu, karena ada potensi dia overstated di asetnya yang tujuannya nanti adalah mendapatkan income yang lebih tinggi. Kemudian kalau teman-teman nanti dianalisa juga
menemukan adanya penurunan return on asset di bawah cost of capital. Nah, itu teman-teman juga harus ini sebagai satu tadi ya, indikasi ya. Jadi ketika kemarin kita di manajemen keuangan belajar rasio-rasio itu di ini nih naluri ingin tahunya tinggi. Oh, kalau misalnya kok ada penurunan long term asset drastis, penurunan ROA kok di bawah cost of capital, itu perlu ditandai gitu, karena ini ada apa gitu. Jadi jangan-jangan manajemen itu melakukan distorsi terhadap pos-pos yang ada gitu ya. Jadi perlu ditandai gitu. Yang kedua adalah kegiatan atau transaksi underestimate di cadangan. Contohnya tadi terkait dengan pencadangan untuk bad debt gitu ya, utang-utang yang jelek lah gitu. Jadi atau kerugian atas pinjaman. Ini biasanya kalau ini terjadi di lembaga keuangan biasanya sih cadangan untuk yang ini nih. Jadi teman-teman apa sih yang bisa dilihat adalah misalnya bahwa dengan melakukan underestimate terhadap reserve, larinya tadi ya profitnya ketinggian gitu, kemahalan kebanyakan lah intinya. Tujuannya tadi baik profit maupun asetnya akan ketinggian. Nah, tandanya apa? Jadi tandanya yang perlu kita lihat adalah kalau misalnya adanya pencadangan yang nggak wajar, atau piutangnya naiknya ketinggian gitu. Jadi kalau misalnya kok biasanya naiknya paling 10%, tiba-tiba 50%, nah itu perlu ditandai gitu. Jangan-jangan perusahaan itu melakukan penjualan cepat, diakuinya cepat, tapi nggak diikuti dengan pencadangan atas receivable-nya. Nah itu mungkin juga. Jadi kalau misalnya ada kejadian seperti itu, teman-teman perlu tandai ya, ditandai. Oh, ini perlu dianalisis lebih lanjut. Kemudian perlu dilihat lagi terkait dengan kalau misalnya mitra dari perusahaan yang kita analisis itu jatuh gitu. Nah itu karena apa? Berarti kita kembali ke depan, key success faktornya ada yang terganggu nih. Karena apa? Potensial pembelinya itu bangkrut misalnya ya. Jadi intinya ada penurunan kinerja di majority pembeli kita gitu, atau mitra kita. Yang ketiga adalah terkait dengan penghapusan atau penurunan nilai dari utang. Bukan utang, terkait dengan penghapusan piutang. Jadi teman-teman perlu melihat lagi nih. Gitu. Jadi ini ada indikasi-indikasi ke sana. Yang ketiga adalah kegiatan terkait dengan terlalu cepatnya perusahaan itu mencatatkan revenue gitu ya. Tadi ada yang saling terkait ya, mencatatkan revenue, naikin receivable. Nah, kalau ini terjadi ya, yang teman-teman perlu tandai adalah kalau misalnya terjadi peningkatan receivable yang luar biasa gitu, tadi mirip-mirip ya. Jadi perlu ditandai lagi nih. Tadi kemudian day receivable-nya ternyata naiknya cepet banget gitu. Jadi perlu ditandai gitu. Ada apa-apanya berarti di dalamnya. Itu kegiatan yang ketiga. Kegiatan yang keempat adalah depresiasinya atau amortisasinya itu kekecilan untuk aset-aset yang jangka panjang. Itu juga perlu dilihat, karena memang larinya nanti ke overstated dari aset gitu ya. Larinya kemana? Larinya biasanya ini teman-teman nanti belajar mengenai yang covenant tadi ya, terkait dengan pinjaman biasanya. Jadi ini larinya terkait dengan underestimate atau understatednya depresiasi itu karena bagaimana meyakinkan masa manfaat aset, nilai sisa, sama metodenya gitu. Nah, apa teman-teman yang bisa lakukan adalah bandingkanlah dengan industri, baik nilai aset, bukan nilai aset, masa manfaat, kemudian nilai sisa dan metode amortisasinya, karena itu sebagai pembanding gitu ya. Nanti kita coba filenya di Excel. Mohon maaf di sini hujan sebentar ya. Jadi itu, kalau misalnya kok terlalu optimis, jadi kalau terlalu optimis berarti
ada potensi aset jangka panjangnya itu ketinggian nilainya. Karena apa? Eh, yang lain jadi lebih kecil ya. Jadi misalnya, oh ini aset ini secara industri misalnya manfaatnya 10 tahun. Dia pede, ah ini enggak kok bagus 15 tahun. Akhirnya kan depresiasinya kecil gitu ya. Nah itu dampaknya ke sana. Nah, bagaimana kita untuk mengindikasikan atau menandainya adalah kita lihat bagaimana kebijakan perusahaan terkait dengan depresiasinya, baik tadi ya masa manfaat, nilai sisa maupun metode metode depresiasinya dengan kompetitor atau industri ya. Tapi yang selevel gitu ya. Jadi yang selevel itu bisa dilihat dari ukuran asetnya maupun strateginya. Jadi makanya di depan kemarin kita belajar mengenai analisa strategi. Jadi strategi-strategi untuk industri yang sama itu bisa lihat. Jadi misalnya untuk industri karya itu ya, antara Adikarya, kemudian Wijaya Karya, Waskita Karya, PT PP itu kan dalam industri yang sama gitu ya. Mungkin asetnya juga ya kita lihat mana sih yang aset-asetnya mirip-miripnya. Yang terkait analisa teman-teman yang kimia farma ya teman-teman bisa melihat kalau nggak salah di industri farmasi itu ada 16 atau 12 perusahaan. Nah, itu bandingkan saja yang selevel gitu ya. Selevel itu misalnya dari ukuran asetnya, kemudian strateginya ataupun yang lain. Jadi bisa bisa dilihat seperti itu. Kemudian mistake kedua adalah asetnya kekecilan gitu. Ini sebenarnya kebalikan dari yang tadi ya. Eh, apa namanya? Ketika perusahaan melakukan overstated terhadap asetnya. Ini ada berapa nih? Ada enam kegiatan itu 6 transaksi ya. Ini kebalikannya dari yang tadi ya di sini ya breakdown-nya ketinggian gitu ya. Tujuannya ya apa macam-macam. Biasanya salah satunya terkait dengan tadi di soal kuis terkait dengan apa big batch ya. Bagaimana perusahaan itu membuat atau menghapuskan asetnya kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang sifatnya makro gitu. Misalnya kayak sekarang yang sedang krisis ya, dampaknya ke semua perusahaan, dia rame-rame itu untuk melakukan penghapusan atau penurunan nilai segala macam. Tujuannya apa? Supaya nanti di kemudian hari bebannya hilang, beban yang tadi mengurangi income-nya itu tadi itu. Jadi kalau misalnya ada bad debt yang kemudian dia hapuskan misalnya ya, berarti kan pencadangannya jadi nggak ada. Jadi cadangannya bisa pulih nih. Nah nanti berarti sekarang dihapus tahun depan berarti kalau apa cadangannya itu kan bisa dipakai untuk yang lain, expense-nya nggak ada lagi. Akhirnya apa? Income-nya nambah. Jadi itu biasanya yang dilakukan terkait dengan overstated di penurunan nilainya. Yang kedua, ini mirip-mirip, overstated di pencadangan, kemudian overstated di depresiasi, ya ini kebalikannya dengan yang tadi. Berikutnya adalah terkait dengan leasing. Nah, ini terkait dengan leasing, mungkin teman-teman bisa mempelajari bagaimana terkait capital dan operating lease ya. Mbak Hana yang terkait dengan leasing udah belajar ya Mbak? Udah pernah dipelajari belum? Udah, Pak. Udah ya. Nah, itu kan beda-beda perlakuannya nih. Apakah ini masuk sebagai aset ataukah enggak? Kalau diakui seperti apa gitu ya. Jadi perlu dilihat kembali gitu. Mungkin kasus yang airlines itu ya. Airline itu rata-rata nggak punya aset tuh untuk yang pesawat ya. Karena rata-rata itu leasing rata-rata ya meskipun ada yang punya. Mungkin teman-teman beberapa tahun yang lalu dengar bahwa Lion itu pesan 250 pesawat gitu, padahal itu semuanya leasing gitu. Kalau nggak salah semuanya leasing, nggak ada yang beli gitu. Nah itu kalau dia leasing ya dilihat leasingnya apa gitu, capital atau operating, nah, itu perlu dilihat. Yang keempat kegiatannya keempat terkait dengan tadi yang factoring gitu ya. Ini sebenarnya bisa ditulis atau enggak gitu, ditulis dalam arti di luar pembukuan ya, karena terkait dengan apa? Terkait dengan penjualan receivable ini, factoring itu bahwa sebenarnya kalau misalnya receivable itu akan dijual at discount,
maka dia bisa dikatakan dijual jika sellernya itu nggak punya kontrol lagi terhadap receivable. Jadi tadi yang harusnya yang without recourse gitu ya. Kalau without recourse berarti ya sudah, berarti hilang dari pembukuan. Tapi kalau yang recourse gimana? Nah itu masih ada ini ya, ada ruang untuk justifikasi dari manajemen, itu perlu diinvestigasi. Kemudian kegiatan terakhir adalah tidak adanya pencatatan terhadap intangible asset. Misalnya goodwill gitu ya, nggak dicatat gitu, sehingga ya nggak ada nilainya di neraca. Nah ini memang yang intangible asset ini relatif agak sulit gitu ya. Beberapa industri memang agak sulit ini terkait dengan pencatatan intangible asset itu. Bagaimana sih mencatat untuk apa sih namanya trademark gitu, itu kan akan relatif lebih susah gitu ya. Ini dua hal yang bisa menjadi distorsi di aset, baik yang sifatnya over maupun under. Yang kedua terkait dengan utang. Nah, ini kembali lagi kita kepada definisi utang gitu, karena tadi apa, distorsi itu muncul dari definisinya gitu ya. Ya, kalau kita melihat kembali definisinya utang ya atau kewajiban, ya kewajiban itu merupakan apa, suatu kewajiban ekonomi yang berasal dari aktivitas yang diterima atas aktivitas yang lalu dan adanya kewajiban di masa depan untuk mengembalikan berdasarkan tingkat keyakinan yang dapat diandalkan. Jadi ini karena definisi kewajiban seperti itu, ya akhirnya distorsi itu muncul dari dua kondisi ini gitu, dari definisinya sendiri. Satu, apakah bahwa kewajiban itu sudah kejadian? Yang kedua, gimana cara mengukurnya? Gitu. Ini sebagai contoh adalah kalau misalnya ini biasanya terjadi di industri jasa ya. Kemarin kasus Garuda juga sama, jasa ya. Jadi ini contohnya misalnya bahwa perusahaan katakanlah Microsoft software itu dia menerima pembayaran dari customer untuk 5 tahun gitu. Lisensi software 5 tahun. Nah, pendapatan dia cash yang 5 tahun itu sebenarnya diakui seberapa? Apakah hanya 1 tahun sesuai kewajiban dia misalnya, atau 5 tahun diakui semua? Nah, itu menjadi distorsi atau sumber distorsi terhadap kewajiban gitu ya. Karena kalau misalnya kok dia akui semua, padahal kan dia belum memenuhi tahun berikutnya. Katakanlah ini di tahun pertama, ya sebenarnya kewajiban di tahun kedua dan kelima kan dia belum lakukan gitu. Jadi ada potensi seharusnya dia belum akui itu sebagai revenue misalnya untuk tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun kelima, karena tadi delivery produknya kan belum kejadian. Kalau tahun pertama oke ya, karena sudah terdeliver gitu ya. Itu terkait dengan apakah sudah kejadian atau belum. Sumber kedua adalah terkait dengan angka, bagaimana cara mengukurnya, karena memang relatif sulit gitu ya. Misalnya khususnya yang terkait dengan tadi garansi misalnya, asuransi misalnya. Setiap perusahaan itu biasanya akan menyelenggarakan program jaminan kepada karyawannya, khususnya yang JHT ya, jaminan hari tua, misalnya pensiun gitu. Katakanlah saya umur berapa tuh, 35 tahun misalnya, pensiun saya 50 tahun gitu, berarti masih ada 15 tahun. Nah, 15 tahun yang akan saya terima nanti di usia 50, gimana cara ngukurnya? Nah, itu sebagai utang apa atau dicatat sebagai kewajiban di neraca, itu seperti apa? Apakah present value dari 15 tahun yang akan saya terima nanti di tahun ke-50 pada saat saya pensiun, atau seperti apa? Nah, itu contoh-contoh berbagai apa namanya ya, beragamnya angka di nanti gitu ya, kejadian di nanti itu, jadi kejadiannya belum kejadian di sekarang. Nah, itu yang sebenarnya membuat bagaimana cara mengukur kewajiban itu menjadi relatif tadi ada unsur subjektifnya ya, karena menggunakan asumsi-asumsi gitu ya, karena berbagai tetap karena ada masa depannya ya, kita pasti akan menggunakan asumsi yang tadinya asumsi-asumsi itu menimbulkan distorsi karena bisa diperdebatkan. Dan memang
prinsip-prinsip akuntansi atau aturan akuntansi itu nggak bisa menyelesaikan semua transaksi ya, karena kan tadi standar akuntansi kan generik umum ya. Ketika bertemu dengan transaksi-transaksi yang relatif unik, nah itu agak kesulitan untuk menggunakan standar yang sama, perlu ada adjustment itu. Nah ini kira-kira terkait dengan apa sih yang menyebabkan aset itu liability itu understated itu ya, dicatat lebih atau dilaporkan, disajikan lebih rendah. Nah, ini biasanya kejadiannya itu terjadi karena perusahaan itu punya komitmen-komitmen dengan berbagai pihak yang menyebabkan memang wajarnya atau pada dasarnya orang nggak suka utang gitu. Kalau nggak suka utang ya pengen utangnya dikecilin gitu ya. Jadi kalau utang dikecilin ada berbagai motivasi, misalnya di covenant itu ya. Covenant itu adalah syarat-syarat yang disampaikan oleh lender kepada debitur. Misalnya biasanya di covenant itu indikator-indikator keuangan yang nggak boleh dilampaui sama debitur atau nasabah atau debitur ya, peminjam lah. Misalnya eh, darnya nggak boleh, debt to equity rasionya nggak boleh dari 2 misalnya ya. Nah kalau misalnya kok perusahaan mencatatkan liability yang hampir 2, itu udah was-was sih krediturnya, berarti jangan-jangan terlampau ini, berarti dia siap-siap untuk melakukan misalnya early repayment gitu ya. Jadi dengan menjaga darnya itu masih katakanlah 1,5, itu ada misi yang seperti itu. Jadi itu biasanya kejadian di seperti itu. Dan beberapa kegiatan yang mungkin terjadi di bahwa kewajiban itu dinilai lebih rendah, ada empat transaksi atau 4 kejadian ya. Misalnya adanya unearned revenue ya, tadi misalnya melalui terlalu agresifnya perusahaan mencatatkan revenue ya. Contohnya tadi ya penjualan software, ternyata customer bayarnya untuk 5 tahun, untuk kontrak 5 tahun. Nah ini pencatatannya seperti apa. Kemudian kasusnya sama tadi terkait dengan penjualan factoring ya, discounted receivable gitu. Nah itu ada di neraca atau enggak sih gitu. Tadi asumsinya kalau dia without ya harusnya hilang gitu. Tapi kalau with ya masih ada gitu, masih ada di neraca. Kemudian transaksi berikutnya terkait dengan leasing. Nah ini teman-teman sudah tadi belajar ya, bagaimana terkait dengan operating dan capital lease, ini perlu dilihat lebih dalam lagi. Ini mohon maaf teman-teman kalau kok suaranya nggak jelas karena di sini hujan. Kegiatan atau transaksi berikutnya terkait dengan tadi ya, pensiun ya, bagaimana cara kita untuk melakukan pencatatan terhadap kewajiban pensiun ya tadi ya, karena banyak variabelnya. Kalau kita pensiun kan berarti ada unsur bagaimana sih, ada nggak pergerakan kenaikan gaji, umur pensiun, kemudian mortality misalnya ya, tingkat kematian kan pasti akan dilihat orang itu rata-rata tingkat kematiannya di usia berapa, itu kan akan mempengaruhi nilai manfaat yang akan dia terima di akhir pada saat pensiun. Nah itu menyebabkan bisa under, jadi perusahaan mencatatkan lebih rendah kewajiban gitu. Dan yang terakhir terkait dengan ekuitas. Nah ini ekuitas karena dia merupakan residual ya, residual claim ya, sebenarnya kalau terjadi di aset ya nanti dampak kemana, ke ekuitas juga ada potensi ke ekuitas juga, dan juga di kewajiban ya. Jadi kalau misalnya di aset maupun di kewajiban ada distorsi ya, di ekuitas juga kemungkinan terjadi distorsi. Jadi ini ngikutin aja yang terkait dengan equity. Tapi ada satu kondisi di mana
ada instrumen-instrumen yang sifatnya hybrid gitu. Jadi apakah suatu transaksi itu dicatat di aset atau di kewajiban gitu. Nah, itu kejadian untuk yang sifatnya hybrid. Misalnya adalah convertible bond gitu. Convertible bond itu, jadi convertible bond itu kan suatu obligasi yang di masa jatuh tempo dimungkinkan untuk dikonversi kepada bentuk lain. Contohnya jadi saham. Jadi misalnya perusahaan itu menerbitkan 1 juta lembar, saya pegang misalnya 10% ya porsinya, tapi nanti di akhir periode saya nggak terima pokoknya, saya dikonversi menjadi saham. Nah, itu dicatat sebagai kewajiban saja atau seperti apa? Nah, itu perlu diidentifikasi lebih lanjut terkait dengan sekuritas-sekuritas yang sifatnya hybrid gitu ya, convertible debt, kemudian adanya debt with warrant gitu, itu perlu dilihat bagaimana mekanisme pencatatannya. Nah, itu sebagai pembahasan kita yang di sini ya teman-teman ya. Nah, saya coba ingin menyampaikan satu simulasi terkait dengan aset distorsi yang berasal dari biaya atau beban depresiasi. Di Excel teman-teman juga sudah bisa melihat terkait dengan terkait dengan Excel. Tapi coba saya menjelaskan sebentar nih. Ada mungkin teman-teman bisa melihat kembali yang ada di Excel. Ini udah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah, Pak. Mas Rial? Kelihatan, Ya? Pak. Nah, ini di Excel yang ada di GCR ada tiga kondisi. Satu terkait dengan depresiasi, kedua ini terkait dengan leasing, ketiga itu terkait dengan convertible bond. Nah, di mana kira-kira ketika kita menjadi seorang analis harus melakukan adjustment gitu, adjustment angka ya, karena ini benar enggak nih. Nah, saya coba misalnya melihat untuk yang depresiasi. Ini kelihatan gede apa kecilan ya, Mbak Ayu? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini di slide ini sebenarnya ingin menyajikan ada dua perusahaan. Perusahaan yang akan kita nilai itu yang N ya, N Airways ya. Jadi maskapai N nih. Maskapai Q itu sebagai benchmark kita gitu. Asumsinya industri lah gitu ya, sebagai benchmark kita. Jadi ini asumsinya bahwa antara perusahaan maskapai Q dan maskapai N itu merupakan maskapai yang ukuran asetnya ya, perusahaan itu relatif sama, misalnya strateginya sama gitu. Sehingga apa yang dilakukan si Q ini bisa kita replicate di N gitu. Jadi ini terkait dengan depresiasi. Nah, ini contoh datanya adalah berdasarkan data 2 tahun terakhir di tahun 2007-2008, bagaimana antara maskapai Q dan maskapai N itu melaporkan beban depresiasi dan income-nya. Nah, ini asumsinya bahwa memang perusahaan manajemen itu mempunyai hak atau diskresi untuk menentukan tadi masa manfaat, nilai sisa maupun metode depresiasinya gitu dah. Jadi ini makanya kita ingin mencoba, kita perlu mengidentifikasi dan melakukan adjustment gitu. Jadi dengan menggunakan angka-angka benchmark kita. Benchmark kita adalah yang maskapai Q gitu ya. Jadi misalnya di tahun 2007-2008 terkait dengan pesawat dan juga spare part ini, baik maskapai Q dan N itu melaporkan atau menyajikan data seperti ini gitu ya. Jadi harganya untuk yang Q itu pesawatnya 15.000 tahun 2007, kemudian 2008 9.000, untuk yang maskapai N 2007 itu 3.800,
2008, 3.300 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini angka-angka yang disajikan di laporan keuangannya antara perusahaan atau maskapai N dan Q. Kemudian kita dikasih tugas untuk menganalisa maskapai N, pelaporan keuangannya. Nah, kita karena membenchmark kepada Q, perusahaan Q, maskapai Q, maka kita lihat yang sebelah kanan ini ya, teman-teman ya. Jadi, bagaimana sih sebenarnya porsi depresiasi terhadap cost-nya. Nah, ini sebagai tadi kita tentukan ya, benchmark-nya adalah perusahaan Q. Nah, di perusahaan Q, itu benchmark-nya seperti ini rasionya. 2007 itu 6,98, ini perbandingan antara akumulasi depresiasi dan cost-nya ya. Di 2008 itu 10. Tetapi untuk yang perusahaan N itu sama nih, 2007, 2008 sama. Ini kemungkinan karena perbedaan tadi nilai aset di sisa ya, nilai sisa aset, kemudian masa manfaat sama metode depresiasinya. Nah ini tetap nih si perusahaan N. Nah kita mau adjust, ini kayaknya kok nggak benar nih karena kita benchmarknya adalah perusahaan N. Begitu juga dengan yang spare part. Nah spare part juga sama, kita coba hitung rasio antara akumulasi depresiasi dan cost-nya. Ini relatif naik ya, tapi di sini dia naik juga, tapi kenapa kok di sini tetap? Nah ini kita perlu antisipasi untuk analisa lebih lanjut. Nah, kemudian kita melakukan adjustment. Jadi kalau misalnya rasio yang di Q ini kita terapkan di N, jadi ya yang ini ya, bahwa depresiasi per cost rasio kita untuk perusahaan Q yang 6,9 di 2007, kita terapkan juga untuk perusahaan N. Ternyata seharusnya perusahaan N itu mencatatkan akumulasi depresiasinya itu sebesar 268. Dia melaporkan si N ini akumulasi kan 1.500 ya, ini sebagai selisih kalau kita mau hitung. Jadi kalau misalnya kita rasionya adalah 6,9 kali 3.000, dia hanya kita melaporkan jadi 268. Nah, ini larinya kemana nih gitu? Larinya kemana? Jadi di sini si perusahaan N dia hanya melaporkan beban depresiasi untuk pesawat itu hanya 207. Padahal kalau kita menggunakan rasionya perusahaan Q harusnya 268. Nah, sehingga terdapat selisih negatif 61. Jadi seharusnya perusahaan N ini kalau kita menggunakan datanya atau rasionya si Q, karena tadi kita Q menentukan sebagai benchmark, seharusnya depresiasinya si N ini nggak 207, tapi berapa? 268. Nah, itu terkait dengan tadi ya, bagaimana sebenarnya distorsi itu terjadi untuk pencatatan atau understated di beban depresiasinya gitu. Jadi ini yang terjadi. Nah, apakah 61 dolar itu signifikan? Kita lihat porsinya terhadap profit gitu ya. Jadi ternyata profitnya misleadnya atau ketidak penyampaian data yang benar itu setelah kita hitung dengan profitnya ternyata dia hampir 30%. Misleadnya tuh sekitar 30% gitu ya. Maka kita bilang ya mungkin ini sangat signifikan. Jadi kalau misalnya perusahaan melaporkan beban expense sebesar 268, seharusnya ya profitnya nggak segede itu gitu ya. Jadi nggak segede itu. Jadi teman-teman misalnya ketika melakukan analisis, kalau kok misalnya sudah ketemu, oh ternyata angka yang nggak dilaporkan itu 61. Oh ternyata kalau misalnya 61 itu material nggak sih? Kalau misalnya porsinya besar ya dan mempengaruhi keputusan, ya itu menjadi sesuatu yang material. Nah, kalau hampir 30 itu material nggak sih? Nah, ini kembali lagi ke setiap orang itu ya.
setiap analis atau setiap investor. Nah, tetapi mungkin kalau dengan angka 28 ini ya hampir semua orang ya pasti signifikan gitu ya, kecuali paling 5% atau 3% ya mungkin itu nggak terlalu signifikan. Tapi kalau ini hampir 30, hampir sepertiga, ya ini bisa kategorikan signifikan. Sehingga apa yang akan kita lakukan untuk melakukan adjustment-nya, dengan yang pertama ini ya, dengan kita melakukan mengetahui rasio untuk yang kita gunakan benchmark untuk menghitung yang N, ternyata terdapat perbedaan selisih beban depresiasi sebesar 61 dolar gitu ya. Sehingga kita akan melakukan penyesuaian. Caranya gimana? Caranya adalah kita akan melihat backlog. Backlog itu artinya tadi ya mungkin bahwa antara perusahaan N dan perusahaan Q itu terkait dengan masa manfaatnya beda gitu. Maka kita akan hitung menyamakan masa manfaatnya yang enggak terhitung di perusahaan N. Nah, kita hitung misalnya ternyata backlog-nya itu adalah sebesar 7,4 tahun gitu ya, 7,36. Dengan 7,4 tahun ini kita kalikan selisih tadi ya, selisih misstated-nya, ketemulah angka 454. Nah, 454 inilah yang harus kita tambahkan kepada akumulasi depresiasi yang sini nih. Jadi seharusnya perusahaan itu melaporkan akumulasi depresiasinya adalah sebesar 1979, bukan 1525 tadi, karena ada adjustment di beban depresiasinya ya. Jadi kemudian kita melakukan adjustment nih di laporan keuangannya, di cost-nya tetap 3850, tetapi kita melakukan adjustment-nya di akumulasi depresiasi. Tadinya perusahaan R melaporkan 1525, kemudian kita adjust menjadi 1975. Ini karena ada penambahan 454 yang berasal dari backlog usia manfaat dikalikan dengan selisih misreported-nya atau misstated-nya gitu ya. Ketemulah 484. Ini untuk yang foreign currency-nya nggak berubah. Ini mempengaruhinya kemana? Akhirnya mempengaruhi ke nilai aset yang book value-nya turun gitu ya. Jadi 2018, tadinya 2473. Ini dikurangi dengan 4. Nah, ternyata apa sih kesimpulan kita? Kesimpulan kita akan melakukan adjustment akibat perusahaan menurunkan beban depresiasinya dengan menambah beban depresiasi 268 yang mempengaruhi mohon maaf nih ada ini nih ya, mempengaruhi income-nya. Jadi income-nya harusnya dia melaporkannya nggak 214, tetapi harusnya 152. Kemudian kita menambahkan akumulasi depresiasi menjadi 1972 ya. Jadi ini dari 1525 ditambah 454 ketemu 19. Nah, inilah teman-teman yang coba saya sampaikan terkait dengan simulasi bagaimana kita melakukan adjustment di beban depresiasi dan akumulasi depresiasi di neraca. Nah, itu teman-teman ya. Jadi yang saya dapat sampaikan di sini, ini ada contoh soal. Coba nanti teman-teman kerjakan ya. Kerjakan nanti dikerjakan nanti 3 hari, dikirim via email aja nggak apa-apa. Yang ini nih kan ada di ini, coba teman-teman lihat terkait dengan angka-angka yang ada di sini di perusahaan fact, kira-kira adjust-nya seperti apa gitu. Nanti teman-teman bisa lakukan mengerjakan soal-soal yang ini nih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi kita bahas di grup ya teman-teman ya. Ini karena hujan juga, takutnya sinyalnya juga jelek gitu ya. Nanti kita bahas pertanyaan diskusi di grup WA gitu ya.
Baik, Pak. Saya akhiri ya, teman-teman semua ya. Kita lanjut ke diskusi. Siap, Izin Pak. live dulu ya, Baik, semua ya. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Nah, lanjut ke diskusi ya, teman-teman semua. Siap, Pak. Siap, Pak. Pak.